Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha kaya, maha pemurah dan maha penyayang. Setiap nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun, berasal dari kasih sayangnya. Setiap hembusan nafas yang masih kita hirup adalah bukti bahwa Allah belum berhenti melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Beliau mengajarkan bahwa seorang mukmin bukan hanya bersyukur ketika memperoleh kemudahan, tetapi juga tetap memuji Allah ketika menghadapi ujian, karena di balik setiap ketetapan Allah selalu tersimpan hikmah yang terbaik. Sahabatku, ada satu kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, namun begitu agung nilainya di sisi Allah. Kalimat itu adalah Alhamdulillah. Seringkali kita mengucapkannya begitu saja, tanpa benar-benar meresapi maknanya. Padahal, di dalam satu kalimat itu terdapat pengakuan bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah. Di dalamnya ada rasa syukur, ada kerendahan hati, ada cinta, ada penghambaan, dan ada keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Sahabat namun kolbu, ketika seseorang mulai lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah, bukan hanya ketika memperoleh keberhasilan, tetapi juga ketika menghadapi kesulitan, ketika harapan belum tercapai, ketika doa masih menunggu jawaban, sesungguhnya telah menjadi perubahan besar di dalam hatinya. Ia mulai mengenal Allah lebih dalam. Ia mulai percaya bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia. Dan hati seperti inilah yang seringkali sedang dipersiapkan Allah untuk menerima rezeki yang lebih luas, karena Allah mencintai hamba yang pandai bersyukur. Yang pertama, ucapan Alhamdulillah menunjukkan bahwa hati mulai melihat nikmat sebelum kekurangan. Sahabat namun kolbu, dua orang dapat mengalami keadaan yang sama, namun memiliki perasaan yang berbeda. Yang satu berkata, "Mengapa hidupku penuh kekurangan?" Sedangkan yang lain berkata, "Alhamdulillah, Allah masih memberiku begitu banyak nikmat." Apa yang membedakan mereka? Bukan keadaan, melainkan cara hati memandang kehidupan. Sahabatku, ketika hati mulai terbiasa mengucapkan Alhamdulillah, perlahan fokus kita berubah. Kita tidak lagi hanya melihat apa yang belum dimiliki. Kita mulai menyadari begitu banyak karunia yang telah Allah titipkan. Masih bisa bernafas, masih memiliki keluarga, masih diberi kesempatan memperbaiki diri, masih dapat bersujud, masih mampu membaca Al-Quran. Bukankah semua itu adalah nikmat yang luar biasa? Dan dari hati yang mampu melihat nikmat seperti inilah rasa syukur akan terus tumbuh. Yang kedua, Alhamdulillah mengajarkan kerendahan hati di hadapan Allah. Sahabat namun kolbu, ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah dengan sepenuh hati, ia sedang mengakui bahwa dirinya tidak memiliki apapun tanpa pertolongan Allah. Kesuksesan bukan semata hasil kecerdasannya. Kesehatan bukan semata karena usahanya. Rezeki bukan semata karena pekerjaannya. Semua adalah karunia Allah. Sahabatku, kesadaran seperti ini menjauhkan hati dari kesombongan. Karena semakin mengenal Allah, semakin seseorang menyadari betapa lemahnya dirinya, dan hati yang rendah di hadapan Allah akan lebih mudah diangkat derajatnya olehnya. Yang ketiga, hati yang mudah bersyukur akan lebih mudah merasakan ketenangan. Sahabat namun kolbu, mengapa ada orang yang hidup sederhana tetapi tampak begitu damai? Karena ia tidak hidup dengan menghitung apa yang kurang,
ia hidup dengan mensyukuri apa yang ada. Ketika bangun pagi, ia mengucapkan Alhamdulillah. Ketika selesai makan, ia mengucapkan Alhamdulillah. Ketika diberi kesehatan, ia mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika menghadapi ujian, ia tetap berkata, Alhamdulillah, Allah pasti memiliki hikmah di balik semua ini. Sahabatku, ucapan itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan cermin dari hati yang percaya kepada Allah. Dan hati yang percaya kepada Allah akan selalu menemukan alasan untuk tetap tenang. Sahabat, namun kolbu. Semakin mudah lisan mengucapkan Alhamdulillah, semakin mudah pula hati menemukan cahaya syukur di balik setiap peristiwa. Dan hati yang dipenuhi syukur adalah hati yang sedang dipersiapkan Allah untuk menerima keberkahan yang jauh lebih besar. Yang keempat, Alhamdulillah mengubah ujian menjadi jalan mendekat kepada Allah. Sahabat, namun kolbu. Tidak ada manusia yang ingin diuji. Kita semua menginginkan kehidupan yang mudah. Namun Allah mengetahui bahwa ada pelajaran-pelajaran yang hanya dapat dipahami melalui ujian. Ketika seorang hamba mampu mengucapkan Alhamdulillah, bahkan di tengah kesulitan, sesungguhnya ia sedang menunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Bukan karena ia menikmati penderitaan, tetapi karena ia percaya Allah tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa hikmah. Sahabatku, mungkin hari ini doa belum terkabul, namun Allah masih memberimu kekuatan untuk berdoa. Mungkin rezeki belum melimpah, namun Allah masih memberimu kesempatan untuk bekerja. Mungkin masalah belum selesai, namun Allah masih memberimu kemampuan untuk bersujud. Bukankah semua itu tetap pantas disyukuri? Dan ketika hati mulai melihat rahmat Allah di tengah ujian, ujian itu perlahan berubah menjadi jalan menuju kedekatan dengannya. Yang kelima, orang yang mudah mengucapkan Alhamdulillah tidak mudah dikuasai rasa iri. Sahabat, namun kolbu. Salah satu penyebab hati kehilangan kedamaian adalah terlalu sering membandingkan kehidupan dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain, melihat kekayaan orang lain, melihat kebahagiaan orang lain. Lalu tanpa sadar merasa bahwa hidup sendiri penuh kekurangan. Namun, hati yang terbiasa mengucapkan Alhamdulillah memiliki cara pandang yang berbeda. Ia lebih sibuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya daripada menghitung nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sahabatku, orang yang bersyukur akan ikut bahagia melihat orang lain mendapatkan kebaikan, karena ia yakin karunia Allah tidak terbatas. Rezeki orang lain tidak akan mengurangi rezekinya, dan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak akan pernah tertukar. Inilah hati yang lapang, hati yang bebas dari iri, dan hati seperti inilah yang paling mudah dipenuhi keberkahan. Yang keenam, Alhamdulillah menjadikan hati selalu merasa dekat dengan Allah. Sahabat, namun kolbu. Ketika seseorang sering mengingat Allah, Allah akan memenuhi hatinya dengan ketenangan. Begitu pula ketika seseorang sering mengucapkan Alhamdulillah. Kalimat itu bukan sekadar ucapan syukur, tetapi juga bentuk zikir. Setiap kali lisan mengucapkannya, hati diingatkan kembali bahwa seluruh kehidupan berada dalam genggaman Allah. Sahabatku, bayangkan jika setiap pagi kita memulai hari dengan Alhamdulillah, setiap selesai makan dengan Alhamdulillah, setiap selesai bekerja dengan Alhamdulillah, setiap selesai sholat dengan Alhamdulillah. Betapa seringnya hati kita kembali kepada Allah. Dan hati yang sering kembali kepada Allah akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan, karena ia tidak pernah merasa berjalan sendirian. Yang ketujuh, syukur membuka mata hati untuk melihat keajaiban dalam hal-hal sederhana. Sahabat, namun kolbu.
Mengapa sebagian orang mampu tersenyum hanya karena melihat matahari terbit? Mengapa ada yang terharu mendengar suara azan? Mengapa ada yang meneteskan air mata ketika membaca satu ayat Al-Quran? Karena hati mereka telah dipenuhi rasa syukur. Sahabatku, syukur membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Segelas air bukan sekadar minuman, ia adalah rahmat Allah. Udara pagi bukan sekadar angin, ia adalah kasih sayang Allah. Pertemuan dengan keluarga bukan sekadar rutinitas, ia adalah nikmat yang mungkin suatu hari akan sangat kita rindukan. Ketika hati mampu melihat semua itu, kita akan menyadari bahwa Allah telah mengelilingi hidup kita dengan ribuan bukti cintanya. Dan orang yang menyadari kasih sayang Allah setiap hari akan hidup dengan hati yang lebih damai, lebih lapang, dan lebih bahagia. Sahabat namun kolbu. Semakin sering kita mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh kesadaran, semakin Allah membuka mata hati kita untuk melihat betapa luas rahmat-Nya. Dan dari hati yang penuh syukur inilah Allah menumbuhkan ketenangan, keberkahan, serta berbagai pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka. Yang kedelapan, Alhamdulillah menjadikan hati lebih siap menerima ketetapan Allah. Sahabat namun kolbu. Salah satu tanda hati yang semakin dewasa dalam iman adalah kemampuannya menerima ketetapan Allah dengan lapang. Bukan berarti ia tidak pernah bersedih, bukan berarti ia tidak pernah menangis. Namun di balik kesedihannya, selalu ada keyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang tidak ia ketahui. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah setelah menerima kabar yang tidak sesuai harapan, sesungguhnya ia sedang berkata kepada Rabb-Nya, Ya Allah, aku belum memahami seluruh hikmah-Mu, namun aku percaya bahwa Engkau tidak pernah menzalimi hamba-Mu. Sahabatku, kalimat itu adalah bentuk tawakal yang sangat indah. Karena tidak semua orang mampu tetap memuji Allah ketika hidupnya sedang diuji. Namun justru pada saat seperti itulah kualitas iman sedang bertumbuh. Dan Allah sangat mencintai hamba yang tetap berbaik sangka kepadanya dalam segala keadaan. Yang kesembilan, orang yang gemar mengucapkan Alhamdulillah akan lebih mudah menebarkan kebaikan. Sahabat namun kolbu, hati yang dipenuhi syukur tidak hanya menghadirkan ketenangan bagi dirinya sendiri, ia juga membawa ketenangan kepada orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Karena orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah marah tanpa alasan. Sebaliknya, ia lebih mudah tersenyum, lebih mudah mengucapkan terima kasih, lebih mudah menghargai orang lain, lebih mudah memaafkan. Sahabatku, bayangkan jika setiap anggota keluarga memiliki hati yang penuh syukur, rumah akan dipenuhi kelembutan. Bayangkan jika setiap pemimpin memiliki hati yang bersyukur, masyarakat akan merasakan keadilan. Bayangkan jika setiap muslim memulai harinya dengan Alhamdulillah, betapa banyak kebaikan yang akan tersebar. Karena syukur bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, syukur juga memperindah hubungan kita dengan sesama manusia. Dan orang yang menjadi sebab hadirnya ketenangan bagi orang lain, seringkali Allah lapangkan pula jalan rezekinya. Yang ke-10, ketika kamu lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah dalam segala keadaan, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa rasa syukur menjadi salah satu tanda bahwa rezeki sedang mendekat? Karena Allah telah menjanjikan bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmat-Nya. Namun tambahan nikmat itu tidak selalu berupa harta. Kadang berupa hati yang lebih tenang, kadang berupa keluarga yang lebih harmonis, kadang berupa kesehatan, kadang berupa kemudahan dalam ibadah, kadang berupa dipertemukan dengan orang-orang soleh. Dan ketika Allah menghendaki,
Tambahan itu juga dapat berupa rezeki yang lebih luas dan penuh keberkahan. Sahabatku, jika akhir-akhir ini engkau menyadari bahwa lisanmu lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah saat bangun tidur, saat selesai bekerja, saat menerima nikmat, bahkan saat menghadapi ujian, maka jangan remehkan perubahan itu. Karena bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari sifat selalu merasa kurang, sedang menumbuhkan rasa cukup, sedang memperkuat keyakinan kepadanya, dan sedang mempersiapkanmu untuk menerima amanah yang lebih besar. Sebab hati yang pandai bersyukur akan lebih mampu menjaga nikmat ketika Allah melapangkannya. Ia tidak akan mudah sombong. Ia tidak akan mudah lupa diri, tidak akan menganggap semua keberhasilan berasal dari dirinya sendiri. Ia akan selalu berkata, semua ini adalah karunia Allah, dan itulah hati yang layak menerima keberkahan demi keberkahan. Sahabat namun kolbu, mulai hari ini, marilah kita membiasakan lisan dan hati untuk mengucapkan Alhamdulillah. Bukan hanya ketika memperoleh apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika Allah sedang mengajarkan kesabaran. Karena setiap keadaan selalu menyimpan alasan untuk bersyukur. Jika hari ini engkau masih bisa bernapas, ucapkanlah Alhamdulillah. Jika hari ini engkau masih mampu bersujud, ucapkanlah Alhamdulillah. Jika hari ini engkau masih memiliki kesempatan bertaubat, ucapkanlah Alhamdulillah. Jika hari ini engkau masih memiliki keluarga yang mendoakanmu, ucapkanlah Alhamdulillah. Dan jika hari ini engkau sedang diuji, tetaplah berkata, Alhamdulillah, karena Allah masih membersamaiku dan tidak pernah meninggalkanku. Sahabatku, jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk bersyukur, karena justru syukurlah yang akan membuat hidup terasa lebih indah. Syukur membuat hati menjadi lapang, syukur menjadikan jiwa lebih damai, syukur menguatkan iman, syukur membuka pintu-pintu keberkahan yang tidak pernah kita sangka. Percayalah, tidak ada satu ucapan Alhamdulillah yang keluar dari hati yang ikhlas lalu hilang tanpa balasan. Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya, dan Allah akan membalas rasa syukur itu dengan cara yang paling indah menurut ilmu dan kasih sayangnya. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan pujian kepadanya, menjadikan hati kita penuh rasa syukur, menjadikan hidup kita dipenuhi keberkahan, melapangkan rezeki kita dengan jalan yang halal dan baik, menguatkan iman kita dalam setiap keadaan, dan mempertemukan kita dengan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen, nikmat apa yang hari ini paling membuat Anda ingin mengucapkan Alhamdulillah, agar menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin bersyukur kepada Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang merasa hidupnya penuh kekurangan agar mereka kembali menemukan kekuatan melalui rasa syukur. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperbanyak syukur, memperdalam tawakal, serta menumbuhkan harapan kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan kepada kita, menjaga keluarga kita dalam rahmat-Nya, serta mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang dicintainya di surga. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.